Tapi belajar dari pengalaman kemarin sih, kita baik itu boleh, baik boleh, tapi kalau bisa sih bodoh sih jangan ya gitu. Kayak ketika diundang, kalau semuanya orang yang biasa gitu ya, yang YouTube-nya masih kecil terus pengen berkembang gitu nggak apa-apa. Terus tapi terkadang begini, ada orang yang datang ke kita nggak ngundang beliau ya, beliau datang ke kita terus dengan tujuan ingin berobat. Nah, setelah beliau datang tentu kita terima dengan cara yang baik lah kayak gitu. Nah, setelah kita terima dengan baik, yaitu apalagi kita tahu orang itu membawa orang yang mengalami suatu penyakit itu, akhirnya kita terima. Setelah kita terima, kita layani, bahkan demi Allah ya, kita nggak terima uang, malah kita ngasih uang. Itu pun juga akhirnya kita yang karena lagi boomingnya opini gitu, jadi malah terbawa opini gitu, akhirnya menyerang kita gitu, menjelek-jelekkan kita, itu kan ya menurut saya luar biasa sih menurut saya, tapi ya enggak apa-apa lah. Sama seperti panjenengan di bidang yang sama, yaitu di sosial. Hebat kok Gus. Kalau menurut saya itu enggak semuanya orang itu mampu. Iya, enggak semuanya orang itu mampu. Dan perlu saya jelaskan juga, yang beliau kemarin datang ke sini itu Yang siapa itu Gus? adalah ya sama kayak sampean, beliau di bidang yang sama, yaitu di bidang sosial ya. Tapi bawa anak yang mengalami kecanduan bensin gitu. lem itu ya? Bukan bensin. Ya. Beliau itu datang ke sini, saya itu nggak kenal gitu. Beliau tiba-tiba datang gitu ya, namanya tamu kita hormati ya. Setelah beliau datang, lalu kita terima dengan cara kita yang baik lah gitu. Terus kita doakan ya semampu kita lah. Saya pun juga mendoakannya, saya ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah, yaitu dengan cara membaca bismillah, syahadat, sholawat, dan yang lainnya ya lah ya, seperti itu. Setelah saya doakan, setelah ngobrol saya doakan ya, beliau pun juga merekam, ya saya persilahkan begitu. Terus setelah itu beliau pulang, beliau memang mau memberikan uang kayak gitu, tapi waktu itu tidak saya terima kayak gitu, karena memang saya tahu yang beliau bawa itu orang yang tidak mampu gitu. Terus ini dari hati saya ya, karena memang saya pengen memberikan, bukan saya itu apa-apa gitu. Kayaknya kita yang ngasih uang ke beliau. Nah, setelah semuanya baik menurut saya, terus tiba-tiba karena viral seperti ini, loh kok kayak anak kecil gitu loh, tergiring opini gitu ya. Tergiring opini, dan menurut saya juga nggak pas juga ya ketika berbicara sesuatu hal yang tidak dipahami hanya karena opini, hanya karena tuduhan kayak gitu, terus akhirnya berkata sesuatu hal yang nggak baik gitu. Jadi menurut saya sangat disayangkan lah ya, kalau seseorang yang sudah terjun di sosial ya, di sosial lah intinya, kalau niatnya baik tentu ya harus bersikap yang baik kayak gitu, jangan gampang. Kalau semuanya, kalau anak kecil itu kan, kalau ada yang bilang oh jangan temenan sama itu orangnya nggak baik kayak gitu kan, kalau anak kecil kan tuh ikut-ikutan kayak gitu. Tapi kalau sudah dewasa, sudah tua, tentu kan bisa menilai dengan yang mana yang baik, yang ya gitu. Jadi sangat heran, malah kemarin ada perkataan yang mengatakan bahwa saya meminta beliau untuk ganti rugi pembayaran itu, meminta saya untuk mengupload
sesuatu video di Instagramnya. Itu menurut saya demi Allah itu sama sekali tidak benar. Saya malah mengirimkan video itu sesuatu media atau sebuah sarana yang kalau kita di dalam ilmu hikmah itu disebut dengan ruqyah gitu. Saya katakan ini nanti saya kasihkan ke panjenengan. Nah, nanti media ini sarana ini sudah diriadoi lah gitu. Nanti monggo sampean gunakan untuk membantu orang-orang yang ketergantungan, entah itu obat-obatan ataupun karena dan lain Bensin sebagainya. tadi ya, yang bensin tadi. Saya ada semua rekamannya, ada semuanya. Dan saya sama sekali nggak meminta untuk beliau itu memposting video saya itu di Instagramnya gitu. Jadi yang menurut saya sangat-sangat kasihan sekali lah begitu dengan kejadian yang seperti itu. Hanya karena opini yang seperti ini, wong beliau ya datang sendiri. Beliau merekam, kita persilahkan. Dan kita sama sekali nggak minta uang, malah kita yang ngasih uang kan gitu ya. Tapi kok malah terus seolah-olah kayak nggak terima kayak gitu loh. Nggak terimanya kita itu merugikan apa gitu loh. Kita itu minta apa sama kamu kayak gitu. Kayak semuanya aman maaf gitu. Jadi kan datang ke sini. Datang sendiri nggak diundang. Datang sendiri nggak diundang. Malah membawa orang untuk diobatkan, ya sudah kita doakan. Dan kita sama sekali nggak minta uang, malah sebisa mungkin kita membantu. Itu ada bahasa yang seperti itu sangat lucu menurut saya. Itu sama seperti jenengan di bidang yang sama itu. Ya semoga saja, saya berharap sih untuk kedepannya bisa lebih dewasa, jangan gampang tergiring opini. Ya harus punya pengendalian diri lah kayak gitu. Jangan mudah dikendalikan oleh keadaan kayak gitu. Kalau bahasa santrinya itu jangan mudah, santri itu harus punya pengendalian diri kayak gitu. Jangan mudah dikendalikan oleh hawa nafsu, oleh keadaan gitu. Supaya tahu diri dan akhirnya bisa menempatkan diri gitu. Ya. Saya sih berharap seperti itu aja. Sahabat Purwono Belajar Baik, ya. Kemarin beberapa kali Gus Samsudin ini mengatakan bahwa beliau ini bukan orang sakti. Sekarang saya mau nanya nih. Kalau kemarin kan yang nanya ini artis-artis, ini yang nanya saya. Siap. Kemarin kan diundang ke Jakarta, kalau ini nggak diundang ke Jakarta. Okay. Gus, kemarin jenengan melakukan pengobatan itu sebenarnya pakai trik apa sih? Iya. Atau cuma untuk konten atau apa kan gitu ya? Siap. Namun kalau sembuh, kalau kesembuhan itu gini. Jadi kalau mungkin orang tamunya Gus Samsudin ini ada orang 100 seumpama datang ke sini. Lah di antara orang 100 itu mungkin gara-gara air